Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur karena hari ini Selasa 31 Mei 2022, Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk hidup. Dan kita akan menerima berkat yang akan mengisi jiwa kita, sehingga sepanjang hari ini kita bisa hidup di dalam kehendak Tuhan. Renungan hari ini berjudul Awal yang Buruk. Kita akan membaca 2 ayat dari kitab 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9 dan 10. Demikian bunyinya. Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Saudara-saudara, Leonardo da Vinci berasal dari keluarga broken home. Ia adalah anak yang lahir di luar nikah. Ia tidak pernah melihat ibunya. Ayahnya kemudian menikah dengan wanita berumur 16 tahun. 12 tahun pertama ia diasuh oleh neneknya, dan setelah itu pengasuhan diserahkan kepada 2 orang tantenya. Selanjutnya ia dibesarkan oleh ayah dan ibu tirinya. Karena ayahnya bekerja di bidang hukum, maka ia dianggap sebagai anak terpandang dibandingkan dengan anak-anak di kampung mereka. Ayahnya tidak mengizinkan ia bermain dengan anak-anak di kampung tersebut, dan ia kehilangan masa kanak-kanak yang indah. Dengan awal kehidupan seperti di atas, mungkin kita akan berpikir bahwa Leonardo akan menjadi anak bodoh dengan sikap antisosial. Tetapi ternyata Leonardo memiliki keingintahuan yang besar. Ia senang berjalan-jalan di desanya, melihat, mendengar, dan memperhatikan banyak hal seperti tanaman, binatang, fosil, kayu, dan sebagainya. Hingga pada akhirnya ia dikenal sebagai seorang astronom terkemuka, ahli geologi, insinyur, ahli botani, ahli anatomi, penulis terkenal, ilustrator, dan psikolog. Awal kehidupan ataupun masa lalu yang buruk tidak selalu membuat seseorang bermasa depan suram. Dengan perjuangan, kerja keras, dan iman kepada Tuhan, kita bisa meraih yang lebih baik. Mungkin ada di antara kita yang terlahir di dalam keluarga broken home, tidak diinginkan atau dianggap pembawa sial. Jangan biarkan diri Anda dihantui oleh masa lalu ataupun anggapan orang bahwa Anda tidak akan beruntung. Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Alkitab menceritakan tentang seorang tokoh bernama Yabes. Arti namanya adalah kesakitan atau penderitaan. Ibunya memberi nama seperti itu karena ia mengalami kesakitan saat melahirkan Yabes. Kesakitan yang dimaksud merujuk pada sakit bersalin yang berlebihan, tetapi ada juga yang menafsirkan bahwa kesakitan itu berhubungan dengan ayahnya yang meninggal di saat ia lahir. Dengan kata lain, Yabes ini dianggap sebagai anak yang sial. Sebenarnya keadaan inilah yang melatar belakangi doa yang dinaikkan Yabes di dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 10 tadi. Kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Doa Yabes pun dikabulkan Tuhan, sehingga ia menjadi orang yang lebih dimuliakan di antara saudara-saudaranya. Bersama Tuhan, kita bisa mengubah keadaan dan prediksi yang buruk menjadi baik, bahkan kutuk pun bisa diubah menjadi berkat. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh harapan. Tetapi
ada bagian yang harus kita lakukan. Dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan selanjutnya, di sana dikatakan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Ada bagian yang harus kita lakukan, yaitu mendengarkan suara Tuhan dengan baik, lalu melakukannya dengan setia. Selanjutnya dalam ayat 15, tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu dan mencapai engkau. Bila kita tidak melakukan bagian kita sesuai dengan perintah Tuhan, maka bukan berkat yang datang, tetapi kutuk. Seringkali ada orang yang menganggap bahwa hidupnya sudah ditakdirkan untuk menderita, atau berpikir bahwa dirinya tidak mungkin berhasil seperti orang lain. Sebenarnya, kuncinya adalah apakah kita mendengarkan dengan baik, mentaati, melakukan dengan setia apa yang diperintahkan Tuhan atau tidak. Itu saja yang harus kita perhatikan. Karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari pagi hari ini kita sama-sama duduk di bawah kaki Tuhan dan minta Roh Kudus menerangi hati kita masing-masing. Apakah kita adalah orang yang mendengarkan suara Tuhan dengan baik, lalu melakukan dengan setia apa yang diperintahkannya, ataukah kita mengabaikan semua itu dan melakukan menurut pandangan dan pikiran dan kemauan kita sendiri? Masih ada waktu karena Tuhan masih membuka tangan. Bila kita mau datang secara jujur di hadapan Tuhan dan mengakui segala kesalahan kita, maka Dia setia dan adil. Dia menyucikan kita dari segala kejahatan, dan kutuk itu diubah menjadi berkat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pagi hari ini kami datang sujud di bawah kaki-Mu, Bapa. Kami mempersilahkan Engkau memeriksa seluruh hidup kami, karena Bapalah yang mengetahui seluk-beluk latar belakang dan masa lalu kami masing-masing. Anggapan orang terhadap kami, pandangan orang, penilaian orang lain terhadap kami, seringkali semuanya itu membuat kami tidak memiliki harapan untuk masa depan kami. Tetapi kami berterima kasih karena Engkau memberikan penghiburan kekuatan lewat firman-Mu hari ini. Biarlah firman yang telah kami dengar ini bekerja dalam kehidupan kami masing-masing untuk memulihkan segenap keadaan kami, sehingga kami tidak hidup di bawah kutuk, tetapi kami hidup di bawah berkat Tuhan. Dan kami menjadi orang-orang yang diberkati karena kami melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Terima kasih Bapa, mampukan kami untuk mendengar dengan baik, melakukan dengan setia segala perintah yang Tuhan sudah ucapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan Tuhan kita bisa mengubah pasir menjadi mutiara yang indah. Selamat beraktivitas saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan marilah kita ubah pikiran kita sesuai dengan pikiran Tuhan, bahwa Tuhan menyediakan masa depan yang penuh harapan. Mari kita raih dengan taat dan setia melakukan perintah-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.